Arenga pinnata atau aren dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tumbuhan serbaguna. Semua bagian dari pohon tega ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai dari batangnya yang bisa dijadikan bahan tepung, daun untuk diambil lidi, dan pembungkus makanan. Nira aren juga bisa dimasak jadi gula. Dalam pertumbuhannya, aren akan berbuah sekali seumur hidup dengan mengeluarkan tandan buah sekitar 4 hingga 12. Buah aren ini juga bisa diolah untuk menghasilkan kolang-kaling yang biasa menjadi campuran untuk sajian minuman segar. Bersama Abah Enjun, aku akan mengambil buah aren yang membutuhkan waktu 2 tahun sejak mayangnya keluar hingga buah besar dan siap dipanen. Satu tandan buah aren berisi puluhan tangkai buah aren. Kali ini, aku hanya mengambil beberapa tangkai buah yang sudah tua, karena terkadang satu tandan tidak sama waktu tuanya. Selain itu, pengambilan buah akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika buah diturunkan bersamaan tapi tidak langsung diolah, maka buah aren bisa cepat rusak dan hasil kolang-kalingnya tidak maksimal. Buah yang dipanen harus cukup tua, tetapi tidak terlalu tua, karena akan berpengaruh pada hasil kolang-kalingnya, yang bisa terlalu keras ataupun terlalu lembek. Aku mengambil satu persatu tangkai aren, kemudian mengaitkannya pada tali sehingga buah meluncur ke bawah dan dikumpulkan oleh Abah. Sekitar 8 tangkai buah aren yang telah aku ambil, ini cukup untuk sekali masak. Meski hanya beberapa tangkai saja, buah aren ini ternyata cukup berat untuk diangkut dari pohon ke tempat pengolahan. Buah yang sudah dipisahkan dari tangkainya akan dikumpulkan ke dalam karung agar mudah dimasukkan ke dalam drum perebusan. Warna buah aren yang masak berubah menjadi kecoklatan dan layu. Ini langsung dikumpulkan untuk segera dikupas dan diambil isinya. Dalam sehari, Abah yang dibantu anak dan istrinya ini bisa merebus 2 hingga 3 drum masak. Untuk itulah, drum bekas yang sudah dipotong ini dimanfaatkan sebagai dandang untuk merebus buah aren. Jika semua buah aren sudah masuk ke dalam drum, maka bagian atasnya ditutup dengan plastik agar uap air rebusan tidak keluar sehingga buah cepat masak dan lunak. Buah aren ini akan direbus selama 3 jam dengan api yang harus menyala besar dan stabil. Air rebusan yang digunakan tidak terlalu penuh. Hasil rebusan buah aren kemudian dikupas menggunakan pisau. Satu buah aren terdiri atas 3 ruang yang berisi daging buah lunak berwarna putih. Daging buah inilah yang disebut kolang-kaling. Teksturnya kenyal seperti kelapa muda atau buah siwalan. Kolang-kaling akan dijadikan pipih dan sebelum dijual, kolang-kaling akan direndam semalaman hingga mengembang. Perendaman ini akan membuat kolang-kaling menjadi lebih mengembang dan lebih lunak tetapi kenyal. Biasanya, kolang-kaling dibuat menjadi bahan campuran es dan campuran kolang pisang atau ubi. Bersama Teh Eti, kami akan memasak kolang-kaling menjadi sayur masak atau lauk makanan yang enak. Memang terdengar tidak biasa, tetapi ini merupakan kreasi olahan kolang-kaling yang patut untuk dicoba. Untuk dimasak menjadi sayur kolang-kaling bumbu pedas, maka dibutuhkan rempah sederhana berupa cabai dan bawang merah serta bawang putih. Semua bahan dihaluskan dan dicampur dengan kemiri serta kunyit dan jahe. Dengan sedikit minyak, bumbu halus yang sudah dibuat kemudian ditumis hingga semua bumbu layu dan mengeluarkan aroma yang harum.
Setelah itu, barulah kolang-kaling dimasukkan dan dimasak hingga semua bumbu tercampur dan meresap ke dalam kolang-kalingnya. Sebagai pelengkap, kentang ditambahkan ke dalam campuran bumbu kolang-kaling. Menurut beberapa penelitian, dalam 100 gram kolang-kaling mengandung sekitar 27 kilokalori, 6 gram karbohidrat, sehingga sangat mengenyangkan dan mampu menyediakan energi bagi tubuh. Serat yang terkandung dalam biji kolang-kaling juga sangat baik bagi sistem pencernaan tubuh. Tingginya kadar kalsium pada buah aren ini baik bagi pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Satu lagi masakan yang bisa dibuat dengan menggunakan bahan baku kolang-kaling, yaitu sayur lodeh. Untuk memasaknya, kolang-kaling, irisan labu, serta melinju direbus hingga airnya mendidih. Kemudian, santan ditambahkan sebagai penambah rasa gurih bagi sayur lodeh yang dibuat. Setelah itu, barulah bumbu yang terbuat dari tumisan bawang merah dan bawang putih dimasukkan. Irisan cabai merah dan cabai rawit ditambahkan. Begitu pula garam, lada, dan penyedap akan melengkapi masakan berkuah ini. Semua bumbu dimasak hingga kuah mendidih dan sayur lodeh kolang-kaling bisa diangkat dan siap dinikmati. Pondok Abah yang mengolah kolang-kaling ini terletak di Desa Girimulya, Kabupaten Majalengka. Setiap harinya mampu menjual sekitar 30 kg kolang-kaling dengan harga jual 10.000 per kilogramnya. Kolang-kaling yang kenyal ini sangat pas dinikmati sebagai lauk untuk bersantap bersama keluarga.